Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehebatan sebuah sedekah. Kisah ini diriwayatkan di masa Nabi Muhammad SAW di kota Madinah pernah mengalami paceklik hingga kesulitan mencari air bersih karena mereka, para kaum muhajirin, sudah terbiasa meminum air dari air Zam-Zam di Makkah. Satu-satunya sumber air yang tersisa adalah sebuah sumur milik seorang Yahudi, yaitu namanya sumur Raumah. Rasanya pun mirip dengan sumur air Zam-Zam. Kaum muslimin dan penduduk Madinah terpaksa harus rela antri dan membeli air bersih dari orang Yahudi tersebut. Prihatin atas kondisi umatnya, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkannya untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Allah Ta'ala." Kemudian sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan radhiyallahu an, yang kemudian segera bergerak untuk membebaskan sumur Raumah itu. Utsman segera mendatangi seorang Yahudi tadi, pemilik sumur, dan menawar untuk membeli sumur Raumah dengan harga yang tinggi. Walaupun sudah diberi penawaran yang tinggi sekalipun, seorang Yahudi pemilik sumur tetap menolak menjualnya. Kata orang Yahudi tadi, "Seandainya sumur ini saya jual kepadamu, wahai Utsman, maka aku tidak memiliki penghasilan yang bisa aku peroleh setiap hari." Demikian orang Yahudi tadi menjelaskan kepada Utsman tentang perihal penolakannya. Karena Utsman bin Affan radhiyallahu an yang ingin sekali mendapatkan balasan pahala berupa surga Allah Ta'ala, tidak kehilangan cara untuk melakukan negosiasi mengatasi penolakan Yahudi tersebut. Kemudian Utsman berkata, "Bagaimana kalau aku beli setengahnya saja dari sumurmu?" Kemudian sang Yahudi bertanya, "Maksudmu?" Tanya sang Yahudi keheranan. "Begini," jawab Utsman, "jika engkau setuju, maka kita akan memiliki sumur ini bergantian. Satu hari sumur ini milikku, esoknya kembali menjadi milikmu. Kemudian lusa menjadi milikku lagi, demikian selanjutnya, berganti satu hari. Bagaimana?" jelas Utsman. Yahudi itu pun berpikir cepat, "Saya mendapatkan uang besar dari Utsman tanpa harus kehilangan sumur milikku." Akhirnya si Yahudi setuju menerima tawaran Utsman tadi, dan disepakati pula hari ini sumur Raumah adalah milik Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat Utsman pun segera mengumumkan kepada penduduk Madinah yang mau mengambil air di sumur Raumah, "Silakan mengambil air untuk kebutuhan mereka gratis, karena hari ini sumur Raumah adalah miliknya." Seraya ia mengingatkan agar penduduk Madinah mengambil air dalam jumlah yang cukup untuk 2 hari, karena esok hari sumur itu bukan lagi milik Utsman. Keesokan harinya sang Yahudi mendapati sumur miliknya sepi pembeli karena penduduk Madinah masih memiliki persediaan air di rumah. Seorang Yahudi itu pun mendatangi Utsman dan berkata, "Wahai Utsman, belilah setengah lagi sumurku ini dengan harga sama seperti engkau membeli setengahnya kemarin." Kemudian Utsman setuju, lalu dibelinya seharga 20.000 dirham. Maka sumur Raumah pun menjadi milik Utsman sepenuhnya. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu an mewakafkan sumur Raumah. Sejak itu sumur Raumah dapat dimanfaatkan oleh siapa saja, termasuk sang Yahudi pemilik lamanya. Setelah sumur itu diwakafkan untuk kaum muslimin, dan setelah beberapa waktu kemudian tumbuhlah di sekitar sumur itu pepohonan kurma dan terus bertambah. Lalu Daulah Utsmaniyah memeliharanya hingga semakin berkembang. Lalu disusul juga
dipelihara oleh pemerintah Saudi hingga berjumlah 1.550 pohon. Selanjutnya pemerintah, dalam hal ini Departemen Pertanian Saudi, menjual hasil kebun kurma ini ke pasar-pasar. Setengah dari keuntungan itu disalurkan untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, sedangkan setengahnya ditabung dan disimpan dalam bentuk rekening khusus milik beliau di salah satu bank atas nama Utsman bin Affan di bawah pengawasan Departemen Pertanian. Wakaf sahabat Utsman ini di bawah pengawasan Departemen Pertanian, wakaf sahabat Utsman. Begitulah seterusnya, hingga uang yang ada di bank itu cukup untuk membeli sebidang tanah dan membangun hotel yang cukup besar di salah satu tempat yang sangat strategis dekat Masjid Nabawi. Bangunan hotel itu pun sudah pada tahap penyelesaian dan akan disewakan sebagai hotel bintang 5. Diperkirakan omsetnya sekitar 50 juta per tahun. Setengahnya untuk anak-anak yatim dan fakir miskin, dan setengahnya lagi tetap disimpan dan ditabung di bank atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu an. Subhanallah, ternyata berdagang dengan nama Allah selalu menguntungkan dan tidak ada kerugian. Subhanallah, ternyata berdagang dengan Allah selalu menguntungkan dan tidak akan merugi. Ini adalah salah satu bentuk sedekah jariyah yang pahalanya selalu mengalir walaupun orangnya sudah lama meninggal. Sampai saat ini sudah 1400 tahun yang lalu, tetapi rezekinya tetap mengalir. Ini adalah sebuah kekuatan dari sedekah dan sedekah.